Smyrna, kemudian jemaat Efesus, Pergamus, dan kemudian Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ada 7 jemaat yang memperoleh surat dari Tuhan bagi mereka semuanya. Dan ketujuh jemaat ini, saudara-saudara, hanya 2 yang tidak ditegur oleh Tuhan. Hanya 2. Yang pertama adalah Smyrna. Smyrna itu tidak ditegur tapi tidak dipuji. Yang kedua adalah jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia itu dipuji oleh Tuhan. Nah, ini yang menarik yang akan kita lihat tentang Philadelphia, tentang komunitas jemaat yang namanya Philadelphia. Jemaat ini begitu sangat unik, saudara-saudara. Dan Alkitab memberikan pengakuan bahwa jemaat ini memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Akan tetapi dalam kekuatan yang tidak seberapa itu justru jemaat Philadelphia dipuji oleh Tuhan. Tidak dikritik, tetapi justru memperoleh pujian dari Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara, dari sini kita akan belajar bagaimana kehidupan sejati itu, bagaimana membangun kehidupan yang sejati. Karena saya melihat, saudara-saudara, jemaat Philadelphia, tipe jemaat Philadelphia ini adalah tipe jemaat yang dalam tanda kutip, saudara-saudara, harus kita pelajari, yang harus kita contohi sebenarnya. Kenapa jemaat ini tidak dikritik oleh Tuhan, tetapi justru jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Jadi artinya tipe jemaat Philadelphia adalah tipe jemaat yang memiliki kehidupan yang sejati, yang memiliki standar kehidupan sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa ayat yang akan saya baca bagi kita. Di dalam Wahyu pasal 3 tentang surat jemaat kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Dia berkata begini, saudara-saudara. Mulai dari ayat 10 saya baca bagi saudara. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini merupakan jemaat yang Alkitab sendiri memberikan kesaksian bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Tetapi walaupun mereka tidak memiliki kekuatan yang tidak seberapa, saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal 3 tentang jemaat Philadelphia, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13. Tetapi saya akan melihat beberapa ayat di dalamnya untuk memberikan contoh bagi kita bahwa idealnya kehidupan sejati itu yang harus kita bangun tuh bagaimana. Nah, kita ambil contoh di sini jemaat Philadelphia, karena sekali lagi jemaat Philadelphia ada satu-satunya jemaat yang tidak dikritik, bahkan dipuji oleh Tuhan. Waktu saya baca tentang jemaat ini, Alkitab bilang bahwa dia punya kekuatan yang tidak seberapa. Ingat baik-baik, memiliki kekuatan tidak seberapa, tapi justru dipuji oleh Tuhan. Justru diberikan pujian yang sanjungan yang luar biasa oleh Tuhan. Nah, dari sini kita akan belajar apa sebenarnya yang membuat jemaat Philadelphia ini memiliki sesuatu yang sangat berarti, yang sesuai dengan hati Tuhan. Kita akan belajar di sini, saudara-saudara. Ayat 8 dia berkata begini, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi kita mesti tahu, Tuhan mengerti, Tuhan tahu pekerjaan kita apa, pelayanan kita bagaimana, Tuhan tahu. Tidak ada yang bisa kita bohongi di depan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, disinilah saudara-saudara yang akan menjadi acuan bagi kita. Bagaimana agar supaya hidup kita ini
kehidupan kita ini, saudara-saudara, cocok dengan hati Tuhan, cocok dengan keinginan Tuhan, cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang membuat Tuhan justru memberikan pujian kepada jemaat Philadelphia? Padahal kekuatan mereka, sekali lagi, tidak seberapa. Kekuatan mereka tidak seberapa. Tetapi ada pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat Philadelphia. Nah, rahasianya kita akan lihat satu-satu. Kenapa? Kenapa mereka diberikan pujian oleh Tuhan? Rahasianya di sini. Pertama, saudara-saudara, yang kita bahas saat ini, cuma satu hal yang kita bahas. Dia katakan begini, saudara-saudara. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Jadi rahasia dari kehidupan yang sejati, dari komunitas Philadelphia ini, saudara-saudara, di sini letaknya. Letaknya di sini, saudara-saudara, menuruti firmanku. Nah, saat-saat ini, saudara-saudara, saat yang tepat bagi kita untuk belajar menghidupi firman yang sudah kita baca, yang kita dengar. Kita harus belajar untuk mempraktekkan setiap firman yang kita dengar. Karena dengan mempraktekkan firman, maka saudara-saudara, kehidupan kita akan bertumbuh. Walaupun mungkin, sekali lagi, kekuatan kita tidak kuat, tidak seberapa. Kekuatan kita seperti yang ada di Alkitab, tidak seberapa. Tetapi dalam keterbatasan kita belajar untuk melaksanakan dan melakukan firman Tuhan, saudara-saudara. Menuruti firman Tuhan, justru disitulah letak di mana Tuhan menyenangi komunitas jemaat Philadelphia ini. Walaupun tidak seberapa. Kalau bicara tentang kekuatan yang tidak seberapa, saya mengajak kita bicara tentang Yesus. Waktu Yesus ada di dalam dunia, saya ingin berkata begini. Yesus sebenarnya kalau hit to hit dengan para ahli Taurat, kaum Farisi, saudara-saudara, secara kekuatan sebenarnya Yesus tidak punya kekuatan yang kuat. Karena apa? Karena mereka mayoritas. Orang Farisi, Saduki, ya saudara-saudara, bangsa Yahudi itu, saudara-saudara, orang-orang mayoritas. Artinya kalau hit to hit mereka, saudara-saudara, sebenarnya Yesus tidak punya kekuatan yang seimbang. Saudara bisa lihat waktu Yesus disidang oleh bangsa Israel, disidang oleh bangsa kafir, yang disidang oleh kekaisaran Romawi waktu itu. Yesus menjadi terisolasi dia sendiri. Kalau dibandingkan dengan kekuatan yang menghakimi dia, kalau dibandingkan dengan kekuatan yang ingin menyalibkan Yesus, saudara-saudara, Yesus berada di posisi memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Artinya, saudara-saudara, walaupun Yesus posisinya waktu itu dia adalah minoritas dari sisi jumlah, dia memiliki kekuatan yang tidak seberapa dari sisi fisik karena dia sendiri. Murid-murid sudah meninggalkan dia. Yang percaya kepada dia sudah meninggalkan dia. Murid-murid yang terbaik yang selalu bersama-sama dengan dia selama 3,5 tahun saudara-saudara dalam pelayanan sudah meninggalkan dia. Jadi artinya, saudara-saudara, posisi Yesus waktu itu memiliki kekuatan, kesanggupan yang tidak seberapa. Akan tetapi di tengah-tengah dia memiliki kekuatan yang tidak seberapa ini, justru dia belajar melakukan, mentaati firman Allah, mentaati proyeknya Tuhan, mentaati titahnya Bapaknya untuk dia lakukan. Justru di tengah-tengah ketidaksanggupan dia, saudara-saudara, secara manusia dia tidak sanggup untuk pikul salib, untuk pikul dosa manusia. Makanya di Joel juga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi artinya, saudara-saudara, Yesus sebenarnya waktu itu sedang bergumul dengan pergumulan yang sangat berat. Karena apa? Sebenarnya kekuatan dia tidak seberapa. Tapi justru waktu kekuatan dia tidak seberapa ini, justru saudara-saudara, dia menjadi pelaku kebenaran. Dia menjadi pelaku kehendak Tuhan. Dia menjadi pelaku pelaku demonstrasi dari kasih Bapa yang sangat luar biasa.
Begitu juga saudara-saudara jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia, mereka tidak punya kekuatan besar. Saudara bisa baca baik-baik di dalam Wahyu pasal yang ketiga, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Gambarannya begitu sangat gamblang di sini. Mereka punya kekuatan yang tidak seberapa. Makanya kalau saya melihat jemaat Philadelphia, selalu di dalam pikiran saya terbayang bicara tentang Yesus. Yesus yang tidak punya kekuatan seberapa, tidak memiliki kekuatan yang besar kalau dilihat dari situasi, tapi dia berani untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Tetapi dia berani untuk tampil beda. Dia berani untuk berdiri stand alone, sendiri, walaupun dia hanya sendiri. Tapi karena dia berada pada pihak firman, pada pihak kebenaran, pada kehendak Tuhan, justru saat itu dia diberikan kekuatan, dia diberikan kesanggupan, sehingga dia boleh berkata di Joel juga, dia katakan sudah selesai. Jadi jemaat Philadelphia, walaupun tidak punya kekuatan yang besar, tapi dia belajar mau melakukan, menuruti firman Tuhan. Ini yang penting. Jadi yang harus kita bahas pada saat ini tentang jemaat Philadelphia, mereka adalah jemaat walaupun faktanya tidak punya kekuatan yang memadai, tapi mereka berani untuk taat pada firman Allah. Mereka berani untuk taat pada kehendak Allah. Mereka berani untuk berpihak pada kebenaran. Ini yang penting saudara-saudara. Nah, makanya sekali lagi penting sekali untuk membangun kehidupan sejati saudara-saudara. Penting sekali untuk hidup di dalam kebenaran. Walaupun sendiri, walaupun harganya mahal, walaupun Anda dianggap aneh, walaupun saudara dianggap saudara-saudara sok rohani, walaupun Anda dianggap orang biasa, tapi dengarkan baik-baik. Justru saat itulah ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, coba kita lihat tentang mentaati firman Tuhan itu bagaimana sebenarnya. Kita baca dalam buku Mazmur. Buku Mazmur ya. Kita masuk di buku Mazmur, Mazmur pasal 1. Bagaimana kita membangun kehidupan yang taat pada firman. Karena esensi salah satu hal yang penting daripada jemaat Philadelphia adalah menuruti firmanku, taat pada firman. Jadi artinya yang harus kita bangun dalam kehidupan sejati sekarang adalah bagaimana supaya kita membangun kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Nah, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, ini ayat terkenal. Dia katakan begini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, di sini kita melihat beberapa hal yang harus kita lihat di sini. Jadi rupa-rupanya orang, kalau kita mau bangun kehidupan sejati, harus membangun kehidupan yang cinta terhadap firman Tuhan. Tidak mungkin kita membangun kehidupan benar, kita membangun kehidupan yang sesuai dengan hati Tuhan, kalau kita tidak hidup, kita tidak memiliki firman yang memberikan sumber kepada kita bagaimana untuk hidup benar. Karena hidup benar itu hanya kita dapat di dalam Kristus. Hidup benar itu hanya kita dapat di dalam firman Allah. Jadi firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Nah, untuk itu pemazmur mengajak kepada kita saudara-saudara agar supaya kita memiliki kesukaan. Katakan sama-sama kesukaan. Kita harus memiliki kesukaan. Kesukaan atau hobi. Kita harus memiliki kesukaan. Kita mesti suka terhadap firman Allah. Karena dengan kita suka firman Allah saudara-saudara, firman Allah itu akan memberikan kita kesanggupan, akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebenaran itu, untuk mempraktekkan kebenaran itu. Jadi penting sekali saudara-saudara untuk hidup menuruti firman. Nah, bagaimana kita menuruti firman kalau kita tidak mencintai, menyukai firman Allah?
Karena firman Allah itulah yang akan membangun kehidupan kita. Firman itu yang harus membangun kehidupan, membangun sikap hati, membangun paradigma, membangun kualitas hati kita. Firman itu harus menjadi prioritas dan keperluan yang terpenting untuk hidup kita. Karena sekali lagi saudara-saudara, ayat tadi berkata sangat luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Di sini yang harus kita garis bawahi. Kita harus suka kalau mau berbahagia, kalau kita mau membangun kehidupan yang sesuai dengan hati Tuhan, kita harus menyukai Taurat Tuhan. Kita harus suka. Taurat Tuhan itu harus menjadi hobi hidup kita. Taurat Tuhan itu harus menjadi kesenangan kita, menjadi hobi. Haleluya saudara. Harus menjadi hobi. Ini penting. Dan Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Dia katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya untuk membangun kehidupan sejati, kita harus memiliki disiplin waktu. Katakan sama-sama, disiplin waktu. Supaya kita dapat mengalami firman Tuhan itu, kita bisa mengerti firman Tuhan itu, kita dapat mengalami kebenaran itu bukan cuma di hati kita, bukan cuma di pikiran kita, tapi kita dapat mengalami itu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara-saudara. Kita harus punya disiplin. Disiplin merenungkan firman Allah siang dan malam. Jadi kita mempunyai disiplin waktu untuk mengalami Alkitab, untuk mengalami firman Allah. Kita harus terus menerus. Kita mesti haus. Kita harus belajar untuk punya kemauan yang tinggi, kemauan yang kuat untuk mengalami firman Allah, untuk mengecap firman Allah, untuk menyatu dengan firman Allah, untuk bermanunggal dengan firman Allah. Sebab dengan bermanunggal dengan firman Allah, kita akan mengalami kekuatan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Walaupun pada faktanya sebenarnya, sekali lagi, kita punya kekuatan yang tidak seberapa. Haleluya. Gereja orang percaya, saudara-saudara, kalau dibandingkan dengan orang dunia, dengan orang yang tidak mengenal Allah, dengarkan baik-baik. Sebenarnya gereja tidak punya kekuatan untuk menghadapi situasi, untuk menghadapi orang-orang dunia. Karena memang Alkitab, kalau saudara baca di Alkitab, bahwa orang dunia punya kecerdikan, punya kehebatan tersendiri. Alkitab mengakui hal tersebut. Jadi artinya kalau kita mau bersaing dengan orang dunia, kita mau bersaing dengan kekuatan dunia, saudara-saudara, dengarkan baik-baik, kita tidak akan sanggup. Kekuatan kita tidak seberapa. Nah, bagaimana agar supaya kekuatan kita tidak seberapa ini tidak tercemar oleh kekuatan dunia yang besar ini, tidak tercemar oleh kekuatan duniawi yang menggerogoti rohani kita? Bagaimana caranya kita bangun hidup itu? Nah, Alkitab memberikan arahan kepada kita. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Taatilah firman Allah. Tapi bagaimana kita mentaati firman Allah kalau kita tidak jadikan firman itu menjadi kesukaan kita, menjadi hobi kita, menjadi Menjadi hal yang penting terhadap hidup kita. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita harus bangun kehidupan yang demikian. Karena memang kitab Wahyu memberikan gambaran yang sangat jelas. Kemenangan dari Philadelphia, kemenangan dari jemaat Philadelphia, komunitas jemaat Philadelphia. Kenapa Tuhan begitu sangat respect? Kenapa Tuhan begitu sangat menghargai, memberikan pujian kepada jemaat Philadelphia? Pertama, karena mereka tidak punya kekuatan yang besar, tidak seberapa kekuatan. Akan tetapi justru mereka
mentaati firman. Ini penting. Jadi hidup sekarang, saudara-saudara, yang harus kita kerjakan sekarang adalah bagaimana supaya kita belajar untuk membangun kehidupan yang taat terhadap firman. Amin. Kita harus belajar untuk mentaati firman Tuhan di tengah-tengah situasi. Nah, Alkitab katakan begini, saudara-saudara, ayat 10 begitu sangat luar biasa. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi saudara-saudara, di surat kepada jemaat di Efesus ini, saudara-saudara, diberikan gambaran bahwa ada satu cobaan yang akan datang ke seluruh bumi. Di sini ayat itu berkata sangat jelas. Jadi cobaan itu akan datang ke seluruh bumi, saudara-saudara, ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi nanti ada satu ketika terjadi globalisasi masalah. Entah itu masalah pandemi, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah moneter, entah itu masalah keamanan, sosial, budaya. Kita tidak terlalu mengerti tentang masalah itu, tapi Alkitab katakan ada satu ketika dunia akan mengalami persoalan secara universal. Dunia akan mengalami persoalan secara global. Semua orang akan menghadapi persoalan yang ini. Dunia akan menghadapi persoalan itu. Akan tetapi, waktu kita, walaupun kita tidak punya kekuatan yang besar, tapi kita belajar taat pada firman Allah. Wahyu pasal 3 ayat 10, Philadelphia, mereka mencoba untuk taat pada firman Allah. Justru jemaat ini akan dilindungi dari pencobaan yang global itu. Justru jemaat ini dilindungi oleh keadaan masalah yang begitu berat waktu itu, saudara-saudara. Justru jemaat yang tidak punya kekuatan yang besar ini dilindungi oleh Tuhan. Rahasianya apa? Mereka bangun kehidupan yang taat pada firman. Kalau bicara taat, saudara-saudara, ini bahasa Pantekosta. Pantekosta banget kalau bahasa taat. Kalau umat Pantekosta, orang GPDI, orang Pantekosta, orang karismatik, sangat mengerti tentang taat. Tapi maaf kalau saya bicara, ada banyak orang mengerti tentang taat, tetapi tidak punya kesanggupan untuk mempraktekkan ketaatan tersebut. Padahal sebenarnya rahasia hidup kita untuk dilindungi dari pencobaan yang datang di seluruh dunia adalah taat pada firman Allah. Haleluya. Jadilah jemaat yang taat, jadilah orang percaya yang taat pada firman Allah. Maka saya percaya, sekali lagi saya percaya, Anda akan dilindungi oleh Tuhan. Walaupun ada pencobaan yang berat, yang besar melanda seluruh dunia, waktu kita belajar taat, maka Tuhan akan melindungi kita dari pencobaan yang datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Nanti kita jumpa lagi di program yang akan datang. Pada hari Jumat nanti kita akan bertemu lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tapi saya mau berdoa bagi kita semuanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami menikmati firman Tuhan, dan kami melihat satu rahasia bagaimana kehidupan yang dilindungi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan membangun kehidupan sejati. Kami harus belajar untuk taat pada firman Tuhan. Kami harus belajar untuk cinta terhadap firman Allah. Kami harus belajar untuk menghidupi firman Allah. Kami harus belajar untuk dekat pada firman Allah. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati umat-umat-Mu yang ada dalam persoalan, ada dalam masalah yang mereka hadapi sekarang, Tuhan. Masalah apapun, hamba berdoa, mereka yang sakit, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba percaya
Ada mujizat bagi mereka yang sakit. Ada mujizat kesembuhan, mujizat kekuatan, ada mujizat penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada dalam masalah diberikan jalan keluar, kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan berkati umatmu, Tuhan bangkitkan umatmu, Tuhan jadikan pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Tuhan berkati agar supaya seluruh orang percaya menjadi jemaat Philadelphia, menjadi jemaat yang punya karakter seperti jemaat yang ada di dalam buku Wahyu. Buku Wahyu berbicara tentang satu jemaat yang luar biasa, yang dipuji oleh Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, biar karakteristik jemaat Philadelphia ini ada di dalam hidup kami, supaya kami tetap taat pada firman Allah, walaupun kekuatan kami tidak seberapa. Tuhan tolong umatmu, Tuhan berkati umatmu. Di dalam nama Yesus, terjadilah mujizat bagi kami semuanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam damai untuk Indonesia. Bangkitlah gerejanya.